Di suatu desa, di salah satu kota Turki, ada pria yang hidup dalam kekurangan, serta dipenuhi oleh tumpukan hutang. Dia adalah seorang perniagaan, namun diberi cobaan oleh Allah dengan kebangkrutan pada perusahaannya. Sedangkan Turki di kala itu masih dalam kekuasaan Khalifah Utsmaniyah atau disebut dengan Ottoman Empire. Pria itu setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selalu terikat dengan hutang. Suatu ketika, putranya bertanya kepada pria tersebut, Baba, aku lapar. Adakah sesuatu yang bisa kita makan pada hari ini? Entahlah anakku, biarkan aku mencari takdir di luar sana, walaupun dalam keadaan berhutang. Baba, bukankah hutang kita sudah begitu banyak di luar sana? Iya anakku, akan tetapi bukankah aku sudah bekerja? Namun tidak ada hal yang mencukupi kita selain dengan cara berhutang. Teruslah engkau berdoa nak, agar kita dimudahkan dan dibukakan pintu rezeki. Ya sudah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, Baba. pria itu pun keluar rumah demi mencari nafkah untuk keluarganya dengan penuh harapan dan ketulusan hatinya. Memandang ke kanan, memandang ke kiri, namun tak ada satupun yang bisa dia harapkan waktu itu. Bahkan, bukannya pria itu mendapatkan harta yang bisa dia cari, melainkan tagihan hutang yang selama ini dia telah kelilingi. Hai kamu, ke sini. Iya Tuan. Sudah berapa lama kamu berhutang kepadaku? Di mana balasanmu kepadaku? Ampun Tuhan, bukannya saya tidak mau membayar hutang Tuan. Akan tetapi hidup ini begitu sulit bagiku, sehingga aku masih belum bisa membayar hutang kepadamu Tuan. Alasan? Aku tidak mau tahu kehidupanmu. Jika kamu tidak membayar hutang dalam waktu dekat, maka akan aku penjarakan kamu. Ingat itu. Ampun Tuan, maafkan saya Tuan. Jangan penjarakan saya Tuan. Kasihanilah saya Tuan. Setiap hari, pria itu selalu ditagih hutangnya oleh orang-orang yang telah meminjamkannya uang selama ini. Dengan berbagai sikap ia hadapi, ada yang keras, ada pula yang lemah lembut. Saudaraku, sebenarnya aku tidak tega melihat keadaanmu sekarang ini. Namun, kamu juga harus melihat kehidupanku saat ini. Apakah kamu bisa membayarkan
setidaknya sebagian hutangmu kepadaku. Maaf sekali saudaraku. Kau sudah tahu hidupku selama ini dan kau sangat membantu dalam hidupku. Tapi hidup ini sudah begitu sempit bagiku, wahai saudaraku. Baiklah kalau begitu saudaraku, aku tidak akan memaksamu. Terima kasih banyak wahai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Begitulah kira-kira kehidupan pria itu setiap kali bertemu dengan orang-orang yang telah meminjamkannya uang. Suatu saat, dia merenungi kehidupannya selama ini dengan penuh pilu sendirian di suatu tempat. Ya Allah, begitu banyak cobaan yang kau berikan kepadaku. Sudah bertahun-tahun hidupku seperti ini. Tapi hidupku ini kupasrahkan semuanya kepadamu. Hanya Engkaulah yang bisa menjemput cobaan ini. Lalu di saat merenungnya, ada seseorang menghampirinya karena dia ingin tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, dari tadi aku melihatmu dalam keadaan gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Iya saudaraku, hidupku selama ini sangatlah menyulitkan bagiku. Bertahun-tahun aku hidup, belum pernah aku lepas dari jeritan hutang. Sehingga aku diancam oleh mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tidakkah ini hal yang sangat berat bagiku? Bukankah engkau masih punya hal yang bisa kau andalkan, wahai saudaraku? Wahai saudaraku, hartaku selama ini sudah aku habiskan untuk menutupi kehidupanku selama ini, sehingga tidak tersisa satupun harta yang bisa aku andalkan pada saat ini. Hei, bukankah kau masih punya Allah dan Rasul-Nya? Apakah dia miskin? Tidak kan? Maka mintalah dengan sungguh-sungguh padanya. Seketika itu, pria itu pun tercengang dan menangis dengan tangisan yang sangat mengharukan baginya. Maafkan aku telah melupakanmu. Maafkan aku ya Allah telah melupakanmu. Sehingga setelah pertemuan dengan pria itu, maka pada setiap malam pria itu terus-menerus membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tanpa terhitung berapa jumlah selawat yang telah ia baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Pada suatu malam, dalam keadaan kehanyutannya dalam membaca selawat, dia tertidur dalam ibadahnya. Pada saat dia tidur,
pria itu bermimpi didatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya Rasulullah bersabda dengan makna, "Wahai anakku." Siapa engkau wahai Tuan? Aku adalah Muhammad. Ya Rasulullah, aku sangat merindukanmu ya Rasulullah. Rasulullah seraya bersabda, "Wahai anakku, pergilah kau besok menemui Abdul Hamidku. Katakan semua urusan hutang kepadanya, dan katakan kepadanya, Abdul Hamidku, setiap malam kau tidak pernah lepas membaca selawat padaku. Akan tetapi malam ini kau melupakanku." Sontak dia pun terbangun dan menangis karena begitu sebentar dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada hutang yang ia tangisi, melainkan begitu singkatnya dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, begitu cepat kau pergi dari tidurku, akankah kau berkenan hadir dalam tidurku kembali? Sungguh tidak ada nikmat yang begitu berarti melainkan memandang wajahmu yang begitu indah ya Rasulullah. Baba, kenapa engkau menangis? Iya, Baba, sehingga kami terbangun mendengar tangismu. Wahai anak-anakku sayang, sangat sulit aku jelaskan kepada kalian. Aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita semua. Seperti apa wajah beliau, Baba? Anakku, aku tidak bisa membayangkan di dunia ini yang lebih indah dan lebih nikmat daripada memandangnya. Sungguh, aku ingin bertemu dengannya. Amin. Mudah-mudahan kalian berdua bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, pria itu langsung menemui Sultan Abdul Hamid di kerajaan. Akan tetapi, pada saat dia mau masuk, dia dihalangi oleh penjaga kerajaan. Assalamualaikum wahai penjaga. Waalaikumsalam.
Merhaba. Wahai Tuan, kenapa kau terburu-buru? Maaf Tuan, aku ingin bertemu Sultan Abdul Hamid. Aku ingin menagih hutang kepadanya. Hah? Apa kupingku tidak salah dengar? Coba ulangi lagi. Iya Tuan, kau tidak salah dengar. Aku ingin menagih hutang kepada Sultan Abdul Hamid. Wah, setahu saya Sultan Abdul Hamid tidak pernah kekurangan harta, apalagi sampai berhutang kepadamu. Wah, Maaf Tuan, sulit bagiku untuk menceritakan semuanya kepadamu. Maka biarkanlah aku masuk. Baiklah, tunggu sebentar. Aku minta izin dulu kepada Menteri Kesultanan. Baiklah Tuan. Wahai Menteri Pasha, di luar ada yang mau bertemu dengan Sultan. Katanya dia ingin menagih utang kepadanya. Hah? Jangan biarkan dia masuk. Sudah tuanku, akan tetapi dia sangat memaksa untuk bertemu. Baiklah, akan saya sampaikan kepada Sultan. Menteri Pasha pun masuk menemui Sultan Abdul Hamid. Sedangkan Sultan dalam keadaan duduk merenungi semua keadaan. Wahai tuanku Abdul Hamid, di luar sana ada orang yang memaksa ingin bertemu denganmu dengan alasan ingin menagih hutang kepadamu. Hah? Namun dengan sifatnya yang lemah lembut, beliau mengizinkan pria itu masuk. Baiklah, biarkan dia masuk, wahai Pasha. Baiklah Sultan. Pemuda, silakan masuk. Sultan menunggumu. Assalamualaikum Sultanku. Waalaikumsalam. Wahai anakku, katakan kepadaku apa keperluanmu. Wahai Sultan, engkau punya hutang kepadaku. Wahai anakku, kapan aku berhutang kepadamu? Wahai Sultanku, sebenarnya aku adalah seorang perniagaan. Namun suatu ketika perusahaanku bangkrut dan aku dikelilingi oleh hutang, sehingga aku terus berdoa kepada Allah setiap malam sebelum aku tidur. Wahai tuan, Sultan bertanya kepadamu, dari mana Sultan berhutang kepadamu? Seperti yang aku katakan barusan, aku terus berdoa kepada Allah setiap malam, sehingga tadi malam aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lalu Rasulullah bersabda, "Anakku, beritahukan kepada Abdul Hamidku, wahai Abdul Hamidku, engkau setiap malam tidak pernah lepas membaca sholawat kepadaku. Akan tetapi tadi malam kau lupa mengingatku. Wahai anakku, pergilah kepadanya dan minta apa yang kau perlukan darinya." Wahai anakku,
Coba ulangi lagi apa yang Rasulullah katakan kepadamu. Wahai Abdul Hamidku, Sudah. Ambillah ini anakku. Coba katakan lagi, wahai anakku. wahai Abdul Hamidku, Sudah. Ambillah ini anakku. Coba katakan lagi, wahai anakku. wahai Abdul Hamidku, Sudah. Ambillah ini anakku. Wahai Tuan, tidakkah uang itu sudah cukup untuk melunasi hutang-hutangmu? sudah cukup wahai Pasha, dan aku akan segera melunasi hutang-hutangku. Mudah-mudahan keselamatan menyertaimu, wahai anakku. Wahai Sultan, aku takut pria itu hanya ingin mengambil hartamu. Apa yang kau katakan, Pasha? Andaikan pria itu meminta seluruh harta dan kerajaanku, akan aku berikan kepadanya. Karena memang aku setiap malam tidak lepas dari membaca selawat kepada baginda Nabi. Akan tetapi tadi malam aku sibuk dengan pekerjaanku, sehingga aku tertidur di atas meja, sehingga lupa untuk membaca selawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan Allah mengampuniku. Pasha pun menangis mendengarkan ucapan sang sultan, sehingga air matanya tidak terbendung menetes dari pelupuk matanya. Begitulah kisah pemuda yang penuh hutang dengan Sultan Abdul Hamid. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kisah ini dan diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di milad Pondok Pesantren Darul Rahman di tahun berikutnya.